Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Novianti. Saya ingin di sini akan mempresentasikan terkait pengaruh perkembangan produk halal terhadap pola kehidupan dalam mata kuliah pengetahuan sosiologi pengetahuan. Yang pertama, terkait Indonesia dan juga perkembangan penduduk muslimnya. Di tahun 2020 diperkirakan kurang lebih sebanyak 229 juta penduduk muslim bertempat tinggal di Indonesia, sehingga total populasi penduduk muslim diperkirakan 273 juta jiwa atau setara dengan 87,18% dari jumlah total penduduk Indonesia. Sehingga dalam memilih produk halal atau haram menjadikan suatu hal yang sangat penting, karena selain berdampak dalam kehidupan nantinya, hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Kata halal merupakan suatu istilah yang umum untuk mengacu pada suatu hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim dan juga tidak dilarang oleh hukum Islam. Dalam Islam, hal tersebut bertujuan untuk menjaga umatnya agar selalu menjaga kesehatan serta kesucian umatnya. Sehingga apabila ada yang melanggar, maka mereka akan mendapatkan hukuman di akhirat mendatang. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 88 yang mengatakan, "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya." Selanjutnya terkait pengertian dari halal sendiri. Secara umum, makanan halal menurut hukum Islam adalah makanan yang di dalamnya kandungan zatnya tidak mengandung unsur yang diharamkan dalam Al-Quran, seperti babi, hewan yang melata, dan sebagainya, serta dalam proses pengadaannya dan juga cara perolehannya ataupun pengolahannya halal, sehingga bisa dikatakan sebagai halal mutlak. Dalam bahasa Arab sendiri, kata halal berasal dari kata halal yahilu hilan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, halal mempunyai arti sebagai segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakan ataupun sesuatu yang boleh dikerjakan menurut hukum Islam. Sehingga makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Sedangkan menurut Quraisy Shihab sebagai ulama besar di Indonesia mendefinisikan kata halal yang berasal dari kata yang bermakna lepas atau tidak dari sehingga sesuatu yang halal adalah semua hal yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi atau akhirat. Karena itu kata halal juga berarti boleh. Adapun kata thayyib secara bahasa berarti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama. Kata thayyib sendiri kaitannya dengan makanan yang memiliki arti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak. Yang dimaksud rusak adalah kadaluarsa atau dicampuri benda najis, atau bisa bermakna makanan yang mengundang selera bagi yang memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akal. Perbedaan antara halal dan haram. Halal secara harfiah artinya dibenarkan. Biasanya kata halal selalu bergabung bersama dengan kata thayyib yang artinya bermutu dan tidak membahayakan kesehatan. Sehingga jika kedua kata ini digabungkan, maka akan memiliki makna sebagai makanan yang sesuai dengan tuntunan agama dan bermutu, tidak merusak kesehatan. Sedangkan kata haram sendiri artinya dilarang atau tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Hal-hal yang diharamkan dalam Islam adalah seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan tidak atas nama Allah, binatang yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali sempat menyembelihnya, dan diharamkan juga bagimu binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Hal-hal haram tersebut didasarkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Kemudian dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang memeluk agama muslim, maka Indonesia juga berpotensi dalam mengembangkan ekonomi di industri halal. Mengingat banyaknya penduduk muslim di Indonesia, hal ini memberikan kabar baik bagi perkembangan ekonomi halal di Indonesia, karena dengan tingginya penggunaan masyarakat Indonesia,
menggunakan produk halal, setidaknya hal tersebut akan membuat perekonomian di Indonesia akan terangkat, asalkan sebanding dengan jumlah produksi yang dikeluarkan. Karena konsumen produk halal tidak hanya dilakukan oleh negara dan penganut muslim saja, melainkan negara-negara dengan penganut non-muslim seperti Thailand, Filipina, dan juga Vietnam juga menggunakan produk halal karena memiliki potensi pasar yang mengalami peningkatan dalam hal memproduksi produk halal, maka pesaing dalam memproduksi produk ini juga sedikit mengalami persaingan, sehingga perlu adanya peningkatan pengembangan inovasi terbarukan agar minat dan kesadaran masyarakat terhadap industri halal tidak mengalami penurunan. Pengintegrasian berbagai bidang aspek seperti ekonomi, sosial, dan juga industri perlu mestinya dilakukan agar dalam menghadapi tantangan yang lebih kompleks nantinya, elemen tersebut akan saling menunjang. Kemudian, teori Verstehen Weber terhadap perubahan pola kehidupan. Dalam teori Verstehen Weber menyatakan bahwa kenyataan sosial yang lahir tidak terlepas dari pemahamannya tentang motivasi seseorang dan tindakan sosial. Maksudnya, dengan banyaknya penduduk muslim mengonsumsi produk halal, maka dalam perubahan pola kehidupan nantinya juga mengalami perubahan, seperti halnya dalam pembelian produk-produk yang berlabel halal. Hal tersebut dikarenakan tindakan seseorang manusia mempengaruhi tindakan sosial manusia lain, sehingga dalam berupaya menemukan pemahaman yang benar dan jelas mengenai maksud tindakan sosial. Tindakan sosial yang dimaksud oleh Max Weber ialah tindakan yang dilakukan oleh seorang individu memiliki sebuah makna dan tujuan bagi dirinya yang melakukan, dan kemudian hal tersebut memiliki dampak yang secara tidak langsung kepada orang lain. Hal itu pula yang menyebabkan mengapa negara-negara mayoritas non-muslim memilih mengikuti menggunakan produk-produk halal, tidak lain karena beberapa penduduk muslim di negara mayoritas non-muslim tersebut memilih menggunakan produk halal, dan akhirnya dampaknya kepada seluruh masyarakat. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.